Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah yang saya hormati, pada siang hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan diberi kekuatan, di mana dengan itu kita dapat hadir dan datang ke masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kedapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan diganti dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang saya hormati, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh semua kita, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Ali Imran ayat 4. Di situ Allah berfirman melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan. Jika kita dibahasakan, terjemahnya adalah sebelum aku menurunkan petunjuk bagi manusia, terlebih dahulu aku turunkan kepada kalian itu adalah Furqan. Furqan itu artinya sesuatu yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang patut dan yang tidak patut. Itulah akal kita. Jadi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, hingga ke zaman Nabi Muhammad, sampai kepada hari kita hari ini, tetap Furqan itu adalah nomor satu. Ianya ada pada kita masing-masing. Untuk apa sedemikian? Nah, akal inilah nanti yang menjadi sebab kita beragama. Akal inilah nanti yang menjadi sebab kita bisa membaca sejarah Nabi dan Rasul. Akalilah nanti
yang akan menjadi sebab kita bisa mentalaah kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan buku-buku yang lain. Jadi akal adalah alat. Nah, oleh karena itu jamaah yang saya hormati, khususnya pada kitab Quran, semestinya kita harus paham apa itu kitab Quran. Kitab Quran itu adalah pedoman hidup kita, dasar berpikir kita untuk melangkah kepada kehidupan. Oleh karena itu semestinya Al-Quran ini rajin dibaca, rajin diterjemahkan, rajin dicari paham, rajin dicari maknanya. Seandainya kita hanya membaca saja, tidak pernah menerjemahkan, atau membaca dan menerjemahkan, tidak pernah kita cari paham dan maknanya, dikhawatirkan nanti kita adalah orang masjid, orang rajin sholat, orang rajin baca Quran, tetapi perilaku kita tidak mencerminkan kepada kitab Quran, tidak mencerminkan kepada hadis, dan tidak mencerminkan kalau kita itu beragama dengan agama Islam. Kenapa sedemikian? Karena kitab Quran itulah pedoman daripada Allah dan Rasul untuk mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang baik dan benar. Nah, oleh karena itu di sini akal kita berfungsi. Suatu contoh misalnya, kita taat kepada Allah itu pasti, taat kepada Rasul itu pasti. Nah, ada perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Jika kita makan, terlebih dahulu kata beliau, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bacalah doa makan yang bunyinya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Saya yakin dan percaya bapak-bapak sudah hafal itu, tetapi belum tentu terjemahannya. Kalau terjemahannya saja kita belum tahu, bagaimana cara kita mencari paham dan maknanya, itunya maka kejadian adalah kita banyak sakit, kita banyak merasakan sesuatu pada tubuh kita, kita kebingungan. Yang kita tahu kalau sakit ada uang apa enggak? Ke dokter apa beri obat saja? Itu kita tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui doa tadi mengajarkan kepada kita melalui Rasul supaya kita itu meminta kepada Allah agar makanan kita itu diberkati. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah makananku ini, makanan kami ini, berkati. Jadi itu Allah dan Rasul yang memerintahkan kepada kita supaya kita mengatakan agar makanan kita diberkati. Lalu apa itu minta diberkati? Diminta kepada Allah makanan ini tidak membahayakan, makanan ini tidak membawa mudarat kepada kita, makanan ini tidak membawa penyakit kepada kita. Nah, sementara kita sering bertemu, kenapa Bapak tidak bisa makan daging kambing, tidak bisa makan daging sapi, tidak bisa makan telur, tidak bisa makan ayam? Kenapa? Jawabnya adalah, Pak dokter melarang. Karena saya ini punya penyakit darah tinggi. Nah, pernahkah kita bertanya, kenapa Pak dokter melarang itu? Jawabnya, karena makanan itu sudah melahirkan efek negatif pada diri kita. Nah, itu menandakan kepada kita bahwa memang ada makanan itu yang menjadi mudarat kepada kita. Dalam bahasa lainnya, tidak memberikan berkat. Lalu antara kenyataan dengan doa yang diajarkan oleh Allah Rasul jadi bertentangan. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah kita tidak menggunakan akal pikir kita untuk berpikir tentang doa dan maknanya ini.
Itu kan Allah perintahkan, Rasul yang menyuruh baca doa ini. Kenapa kita tidak perhatian? Nah, doa itulah yang akan menjadikan makanan yang akan menjadi penyakit tidak jadi sakit kita memakannya. Doa inilah yang menjadikan makanan yang tadi dilarang oleh dokter bisa kita makan. Kenapa? Ya karena sudah diberkati oleh Allah. Diangkat semua efek-efek buruk, efek-efek yang melahirkan susahnya kita kalau kita makan barang itu. Itu maka Nabi merintahkan kita supaya berdoa dengan doa itu untuk kita juga. Ini kita lebih banyak menjauhi makanan-makanan karena takut efeknya. Kita tidak pernah coba bagaimana kalau kita baca doa ini. Kan Allah sudah janji sama kita, ud'uni wastajib lakum. Kalau kamu doa pasti kuperkenankan. Pernahkah kita berdoa dengan doa makan? Pernah. Tapi kenapa tidak manjur? Karena kita membaca saja, menyebut saja, tidak tahu paham dan maknanya. Padahal intinya adalah kita minta makanan itu jangan sampai tidak diberkati. Kalau tidak diberkati apa yang terjadi? Waqina azab benar. Itu kan doa makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina azab benar. Kan ada itu. Ya Allah, berkatilah apa yang sudah kau berikan kepada kami sebagai rezeki kami dan hindarkan kami dari azab neraka. Pernah kita tanyakan, apa hubungan makanan dengan neraka? Cek Al-Quran. Dalam Al-Quran ada tidak tulisannya neraka? Tidak ada. Yang ada cuman an-naru, api. Nah, dari makanan tadi bisa menimbulkan api pada diri kita. Apa itu api? Api itu panas. Apa itu panas? Panas itulah pedih. Apa itu pedih? Pedih itulah perih. Apa itu perih? Itu sakit. Nah, jadi Allah kirimkan, Rasul kirimkan resep supaya kita bisa makan apa saja. Bisa makanan itu tidak mempengaruhi kepada diri kita. Tidak sakit kita makannya. Nah, makanya dalam hal ini perlu keimanan. Bukan berarti dokter salah, dokter sudah benar. Anda itu darah tinggi, tidak boleh makan kambing, tidak boleh makan. Itu sudah benar, dalam ilmu kedokteran itu sudah benar. Tetapi kita juga pengen makan kambing, pengen makan daging, pengen makan telur, pengen makan ayam. Bagaimana caranya? Laporkanlah kepada Allah, laporkan kepada Rasul, minta diberkatilah makanan ini supaya dia tidak menjadi api bagi diri kita. Tidak panas, tidak perih, tidak sakit, tidak menyiksa, tidak jadi penyakit pada kita. Insya Allah Allah kabulkan. Itu maksudnya. Nah, makanya agama ini kan tidak bisa didengar-dengar saja, dilihat-lihat saja, dipelajari pula maknanya. Timbul pertanyaan, apakah bisa seperti itu Pak Abu Fikri? Ya bisa. Itu kan pelajaran. Itu kan untuk memuluskan kita bisa memakan apa saja. Tapi selama ini kan kita tidak perhatian kepada doa makan tadi. Kita kurang peduli. Kenapa? Karena kita tidak paham maksudnya. Begitu. Satu hal yang paling sederhana. Kita tahu kalau angin itu sifatnya berhembus. Air itu sifatnya membasahi. Kalau api, ya membakar. Mau anak raja, anak menteri, anak pejabat, anak siapa saja. Kalau dimasukkan ke dalam api, ya dibakarnya. Tetapi seketika Allah berkata, "Hai api, dinginlah kamu kepada Ibrahim." Apakah api berani membakar Ibrahim? Tidak berani. Karena api adalah makhluk Allah juga. Tidak berani dia bakar Ibrahim. Nah, selama ini kita makan banyak pantang. Tidak berani kita makan. Coba lapor kepada Zat pencipta langit dan bumi. Zat yang menciptakan diri kita dan makanan kita. Laporkan kepada Allah. Ya Allah, pengen makan kambing, pengen makan daging, pengen makan telur. Mohon ya Allah, angkat penyakit itu. Bubarkan semua efek negatif.
Jadikan aku nyaman dengan makanan ini ya Allah. Itulah inti doa makan. Praktekkan itu supaya bisa jadi amalan. Tapi kan kita tidak. Akalnya tidak berfungsi untuk mengkaji yang model itu. Kita baca Quran sekedar baca hadis sekedar baca, dengar ceramah sekedar dengar. Tidak pernah kita mentelaah. Itu baru satu sisi. Banyak sisi-sisi lain agama ini yang perlu kita pahami. Itulah alasannya kenapa sebelum Allah menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran, terlebih dahulu Allah turunkan Furqan, akal, supaya kita berpikir dengan akal itu untuk kepentingan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan sampai kita disusahkan. Termasuk kehidupan sehari-hari. Kita banyak hutang, banyak tunggakan macam-macam. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang tidak di tempatnya. Tidak tepat situasi dan kondisinya. Kadang-kadang kita tahu pendapatan kita sekian, kita buat hutang sekian, ya susahlah kita. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa didoakan? Sudah berat. Kalau didoakan juga mudah-mudahan Allah memperkenankan. Tetapi kalau kita baca kitab Quran, kita tahu bahwa kita tidak pernah kekurangan. Allah tidak pernah lupa memberikan kita, cuman kita kadang-kadang terlampau, keterlaluan mengikuti hawa nafsu. Semestinya kita belum bisa ngambil motor, belum bisa ngambil mobil, kita paksakan. Kita pikir ekonomi kita akan sebagus hari ini, belum tentu besok. Makanya kisah COVID kemarin banyak menyadarkan ahli bisnis. Ternyata kisah itu banyak dengan orang bangkrut, bahkan stop usaha. Kenapa? Tidak terduga ternyata COVID membawa orang sedikit belanja atau bertransaksi kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syahidul mu'minal mu'minat wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah akal. Dengan akal kita bisa mencerna Quran, hadis dan agama. Mari kita mengkaji dan mengkaji, belajar dan belajar, kita cari paham dan maknanya. Mudah-mudahan dengan itu agama ini bermanfaat, tuntunan ini bermanfaat, sehingga kita bisa melepaskan diri kita dari kesulitan-kesulitan kita, mulai kesulitan pribadi, keluarga dan masyarakat kita, dengan catatan kita mentaati Allah dan Rasul. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi atratika. Aina hadarna fi atratika bizambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunia bala'il akhirah, azabi dunia azabil akhirah, fitnati dunia fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna
wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'anina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban halil fasai wal munkar wal ba ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.